Aku, seorang mahasiswa yang sedang mencari tempat tinggal sementara di kota, tanpa sadar menemukan kontrakan tersebut yang cukup tua. Ketika aku melangkah masuk ke dalam kontrakan, angin malam yang dingin menerpa wajahku membuat bulu kuduku merinding. Aku merasakan sesuatu yang tak wajar di tempat ini, tetapi karena keadaan genting, aku memilih untuk mengabaikan perasaan itu. Keesokan harinya, tetangga sekitar memberitahuku tentang kontrakan tersebut. Mereka mengatakan bahwa tempat itu konon dihuni oleh pocong yang sering muncul di malam hari. Namun, aku hanya menganggapnya sebagai cerita orang tua semata. Malam itu, aku merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil di dalam kontrakan. Suara langkah kaki yang tak bersuara terdengar di lorong gelap kontrakan tersebut, membuatku merinding. Tanpa sadar, aku terlelap dalam tidur yang gelap di dalam kamar kontrakan. Namun, mimpi buruk pun menghantuiku. Aku bermimpi melihat sosok pocong yang mengambang di atas tempat tidurku, mencoba menyeretku ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, kejadian aneh itu membuatku semakin yakin bahwa kontrakan ini memang tidak normal. Namun, aku masih belum memiliki tempat lain untuk tinggal, jadi aku memilih untuk tetap bertahan. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri di dalam kontrakan. Dengan hati-hati, aku memasuki setiap ruangan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Di salah satu sudut ruangan yang gelap, aku menemukan buku harian tua yang tersembunyi di balik tumpukan barang-barang lama. Aku membacanya dengan cermat, mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan pocong di kontrakan tersebut. Dalam buku harian itu, terdapat catatan seorang pria yang pernah tinggal di kontrakan tersebut. Dia menuliskan pengalamannya tentang kehadiran makhluk halus yang mengganggu hidupnya di tempat itu. Menurut catatan tersebut, pocong tersebut adalah arwah seorang pria yang meninggal secara tragis di kontrakan itu puluhan tahun yang lalu. Dia mengaku bahwa pocong itu masih belum mendapatkan kedamaian dan terus menghantui siapapun yang tinggal di tempat itu. Ketika aku terdiam membaca catatan itu, tiba-tiba aku merasa ada yang mengamati dari balik bayang-bayang. Aku menoleh ke arah pintu dan melihat sesosok pocong yang mengambang di udara. Matanya memancarkan cahaya biru yang menakutkan. Aku merasa terperangkap di dalam kegelapan, tidak bisa bergerak. Pocong itu mendekat dengan perlahan. Langkah-langkahnya tanpa suara membuatku semakin takut. Dengan tekad yang tersisa, aku mencoba melarikan diri dari kontrakan tersebut. Namun, setiap kali aku mencoba membuka pintu, pintu itu tampaknya terkunci erat tanpa ada yang mengunci dari dalam. Aku merasa kepanikan melanda pikiranku saat aku menyadari bahwa aku terjebak di dalam kontrakan bersama pocong tersebut. Aku berteriak meminta tolong, tetapi suara itu hanya bergema di dalam ruangan kosong. Malam itu terasa begitu panjang, seperti tidak ada akhirnya. Aku terus berusaha mencari cara untuk keluar dari kontrakan itu, tetapi semua usahaku sia-sia. Setelah beberapa jam berlalu, aku merasa kelelahan dan putus asa. Aku duduk di tengah ruangan, menunggu nasibku dengan takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, aku mendengar suara desisan yang lembut di belakangku. Aku menoleh dan melihat pocong itu mengambang di udara di depanku. Matanya yang menakutkan menatapku dengan tajam. Aku merasa terpaku oleh kehadiran makhluk itu, tak bisa bergerak atau berbicara. Aku hanya bisa menatap dengan ketakutan yang mendalam, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, tiba-tiba, pocong itu berbicara dengan suara serak yang mencekam. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin menuntut balas atas kematian tragisnya yang terjadi di kontrakan itu. Aku merasa ngeri mendengar kata-kata pocong itu, tetapi dalam hatiku, aku merasa iba padanya. Dia adalah arwah yang tersesat, tanpa kedamaian, dan aku tidak bisa membantunya. Dengan perlahan, pocong itu menghilang di dalam bayang-bayang, meninggalkanku sendirian di dalam kontrakan yang gelap dan menyeramkan. Aku merasa terdampar di antara dunia nyata dan dunia roh. Hari berganti hari, tetapi aku masih terjebak di dalam kontrakan itu. Aku mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tetapi pintu dan jendela terus terkunci rapat.
seolah-olah kontrakan itu menahan aku dengan kekuatan gaib. Aku merasa semakin terisolasi dan putus asa, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mencoba untuk memanggil bantuan dari luar, tetapi suara itu hanya bergema di dalam kegelapan, tanpa ada yang mendengar. Malam itu, aku merasa benar-benar sendirian di dalam kontrakan itu. Tidak ada cahaya atau suara kecuali angin yang berdesir lembut di luar jendela. Aku merasa hampa dan tak berdaya. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang berat di lorong kontrakan. Aku menegakkan tubuhku, hati-hati mendengarkan suara itu semakin mendekat. Ketika aku melihat ke arah suara itu, aku melihat pocong itu muncul dari bayang-bayang. Matanya yang menyeramkan menatapku dengan intensitas yang membuatku gemetar. Aku merasa kepanikan melanda pikiranku, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Aku harus menghadapi pocong ini, tidak peduli apa risikonya. Dengan langkah perlahan, aku mendekati pocong itu. Hatiku berdegup kencang, tetapi aku mencoba menahan ketakutanku. Ketika aku berada di depan pocong itu, dia tiba-tiba menghilang di udara. Aku merasa bingung dan terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang menyentuh bahunya. Aku menoleh dan melihat pocong itu muncul di belakangku. Tangannya terulur ke arahku. Dengan refleks, aku berputar dan berusaha melarikan diri. Tetapi pocong itu sudah terlalu dekat. Aku merasa tangannya menyentuh kulitku, dingin dan menyeramkan. Aku berteriak meminta tolong, tetapi suara itu hanya bergema di dalam ruangan yang kosong. Aku merasa terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Tanpa sadar, aku terjatuh ke lantai dengan keras. Aku merasakan sakit yang menusuk-nusuk di seluruh tubuhku, tetapi aku terlalu takut untuk bergerak. Tiba-tiba, aku merasakan ada yang menarikku ke arah gelap di lorong kontrakan. Aku berjuang untuk melawan tarikan itu, tetapi kekuatanku semakin melemah. Dengan putus asa, aku mencoba berteriak meminta tolong sekali lagi, tetapi suara itu terdengar seperti berteriak di dalam gelap, tanpa ada yang mendengar. Malam itu berlalu begitu lambat, seolah-olah waktu itu sendiri terhenti di dalam kontrakan yang gelap dan menyeramkan itu. Aku merasa terjebak di dalam labirin yang tak berujung, tanpa ada jalan keluar. Saat fajar mulai menyingsing, aku merasa kelelahan yang begitu mendalam. Tubuhku terasa berat dan lemas, tetapi aku terus berusaha bertahan. Ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, aku melihat pocong itu menghilang di dalam bayang-bayang. Aku merasa lega, tetapi juga merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan tekad yang tersisa, aku mencoba berdiri dan meninggalkan kontrakan tersebut. Aku tahu bahwa aku harus mencari cara untuk melarikan diri dari tempat ini sebelum terlambat. Dengan langkah yang gemetar, aku melangkah keluar dari pintu kontrakan. Aku merasa lega bisa keluar dari tempat itu, tetapi juga merasa sedih akan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika aku melangkah keluar ke udara segar, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku merasa bebas, tetapi juga merasa sedih akan meninggalkan kontrakan itu tanpa penyelesaian yang jelas. Setelah melangkah beberapa langkah dari kontrakan, aku berbalik untuk melihatnya satu kali terakhir. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah kontrakan itu memanggilku kembali. Namun, aku tahu bahwa aku harus pergi. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat yang begitu menakutkan dan gelap. Dengan langkah yang mantap, aku melangkah menjauh dari kontrakan tersebut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku berharap bahwa aku akan menemukan kedamaian di tempat lain. Saat aku melangkah menjauh, aku merasakan kehadiran pocong itu di belakangku. Tetapi kali ini, aku tidak takut lagi. Aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku dan meninggalkan kontrakan itu di belakang. Ketika aku melangkah keluar dari desa tersebut, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku merasa lega bisa melarikan diri dari kontrakan tersebut, tetapi juga merasa sedih akan meninggalkan tempat itu tanpa penyelesaian yang jelas. Ketika aku memandang ke belakang sekali lagi, aku melihat pocong itu menghilang di dalam bayang-bayang.
Aku tahu bahwa aku harus pergi, tetapi sebagian kecil dari hatiku masih terasa terikat pada tempat itu. Namun, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat yang begitu menakutkan dan gelap. Dengan langkah yang mantap, aku melangkah menjauh dari desa tersebut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku berharap bahwa aku akan menemukan kedamaian di tempat lain. Saat aku melangkah menjauh, aku merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahku. Aku tahu bahwa perjalananku belum berakhir, tetapi aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ketika aku melangkah menjauh dari kontrakan pocong itu, aku merasakan kelegaan yang mendalam. Aku tahu bahwa meskipun pengalaman itu menakutkan, itu juga mengajarkanku banyak hal tentang kekuatan tekad dan keberanian. Aku yakin bahwa aku akan melanjutkan hidupku dengan lebih kuat dan lebih bijaksana setelah menghadapi kengerian di dalam kontrakan pocong.